Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Fitri Nandaleri, perwakilan dari kelompok 5, akan menjelaskan mengenai tugas UAS, yaitu tentang financial modeling. Baiklah, langkah pertama yang harus kita lakukan dalam membuat financial modeling yaitu menentukan tahun dasar. Nah, pada kasus kali ini, kelompok kami menggunakan tahun dasarnya yaitu tahun 2017, 2018, dan 2019. Setelah menentukan tahun dasar, langkah selanjutnya yaitu kita harus membuat income statement per masing-masing tahun dan balance sheet per masing-masing tahun. Yang pertama yaitu income statement-nya. Untuk income statement, angka-angka yang ada pada income statement ini diambil dari laporan keuangan per masing-masing tahun. Laporan keuangan tersebut bisa di-download di IDX. Pada laporan income statement ini, pengecualiannya terdapat yaitu pada beban operasi dan depresiasi dan amortisasi. Untuk akun beban operasi, depresiasi, dan amortisasi ini, kita membutuhkan sheet bantu, yaitu sheet depresiasi. Nah, depreciation schedule ini berisi mengenai aset tetap perusahaan tersebut, seperti aset kotornya, akumulasi depresiasi, aset bersih, dan amortisasinya. Untuk angka-angka di tahun 2017, 2018, dan 2019 ini didapat dari catatan atas laporan keuangan per masing-masing tahun. Sedangkan untuk angka-angka untuk tahun proyeksi ini didapat dengan cara kita mencari terlebih dahulu delta aset kotor untuk tahun 2018 dan 2019. Untuk tahun 2018 ini caranya yaitu dengan mengurangkan aset kotor 2018 dikurang dengan aset kotor 2017 dibagi dengan aset kotor 2017, maka dapat hasilnya 0,15. Begitu juga untuk tahun 2019. Sedangkan untuk tahun proyeksinya, kelompok kami menggunakan rata-rata dari tahun 2018 dan 2019, maka dapat hasilnya 0,17. Nah, delta aset kotor 2020 ini kita gunakan untuk mencari aset kotor di tahun 2020 ini. Caranya yaitu dengan 1 ditambah dengan delta aset kotor tahun 2020 dikali dengan aset kotor tahun 2019. Begitu seterusnya. Sedangkan untuk akumulasinya itu didapat dengan cara menjumlahkan akumulasi tahun 2019 ditambah dengan depresiasi di tahun 2020. Selanjutnya, setelah kita membuat depresiasi ini, kita juga membuat balance sheet untuk per masing-masing tahun. Nah, balance sheet per masing-masing tahun ini angkanya juga didapat dari laporan keuangan per masing-masing tahun yang bisa di-download di IDX. Pengecualiannya terdapat pada aset tetap dan akumulasi penyebutan. Angkanya didapat dari sheet depresiasi tadi. Selanjutnya, sebelum kita membuat IS atau income statement performa dan balance sheet performa, kita juga membutuhkan sheet bantu lain seperti sheet sales, sheet assumption, dan sheet debt. Sheet sales ini berisi tentang rincian dari pendapatan atau penjualan per tahun masing-masing. Nah, untuk tahun 2017, 2018, dan 2019, angka-angkanya ini didapat dari catatan atas laporan keuangan per masing-masing tahun. Jadi kita tinggal memasukkan angkanya. Di sini kenapa ditambah? Ini merupakan penjualan atau pendapatan dari domestik dan ekspor, jadi ditotalkan saja. Sedangkan untuk pendapatan neto tahun proyeksi ini
kita harus mencari terlebih dahulu perubahan dari per masing-masing produk di tahun 2018 dan 2019. Untuk 2018 ini, cara mencarinya yaitu dicontohkan obat resep, maka penjualan obat resep di tahun 2018 dikurang dengan penjualan obat resep di tahun 2017 dibagi dengan penjualan obat resep di tahun 2017, maka dapat hasilnya sebagai berikut. Hal ini dilakukan untuk produk lain dan di tahun 2019 juga seperti itu. Nah, setelah mendapatkan perubahan penjualan produk di tahun 2018 dan 2019, kita gunakan untuk tahun proyeksi. Nah, untuk tahun proyeksinya ini, kelompok kami mengambil dengan cara merata-ratakan 2 tahun sebelumnya. Misalkan di tahun 2020 ini, kami merata-ratakan dari tahun 2018, perubahan dari tahun 2018 dan tahun 2019. Begitu juga untuk tahun 2021, kami merata-ratakan perubahan dari tahun 2019 dan tahun 2019 dan tahun 2020, begitu seterusnya. Selanjutnya yaitu ada sheet bantu asumsi. Nah, pada sheet bantu asumsi ini berisi tentang asumsi-asumsi yang kami gunakan. Asumsi-asumsi inilah yang akan kita gunakan nantinya untuk membuat IS performa dan BS performa. Untuk secara keseluruhan atau secara umum, asumsi yang kami gunakan yaitu dengan cara merata-ratakan dari ketiga tahun dasarnya untuk proyeksi tahun, untuk mencari proyeksi tahunnya. Selanjutnya kita akan membuat IS performa. Nah, untuk IS performa yang tahun 2018 dan 2019 ini, kita tinggal menyalin dari IS yang telah kita buat sebelumnya. Sedangkan untuk IS 2021 tahun proyeksinya ini, kalau untuk penjualan bersihnya itu didapat dari sheet sales yaitu penjualan bersih tadi di sheet sales ini. Selanjutnya yaitu beban pokok penjualan. Nah, kalau untuk beban pokok penjualan ini, cara mencarinya yaitu di sheet asumsi yaitu G5 adalah persentase dari harga pokok penjualan dikali dengan penjualan bersih di tahun 2020. Selanjutnya, untuk mencari laba kotor tinggal dikurangkan saja. Beban penjualan bersih dikurang dengan beban pokok penjualan. Selanjutnya itu beban operasi. Nah, untuk beban operasi ini dicari dengan cara asumsi G6. Nah, G6 ini adalah persentase beban usaha dikali dengan penjualan bersih. IS performa D6 ini adalah penjualan bersih. Selanjutnya yaitu depresiasi dan amortisasi. Nah, depresiasi dan amortisasi ini diambil dari sheet depresiasi. Dari sheet depresiasi ini. Sheet depresiasi yaitu dengan depresiasi H14 ditambah depresiasi H20. H14 itu adalah beban penjualan umum ditambah dengan H20 yaitu amortisasi. Angkanya dapat dilihat dari sheet depresiasi. Selanjutnya untuk beban tinggal menjumlahkan D9 dengan D10. Dan laba usaha tinggal mengurangkan laba kotor. Laba kotor ini dikurang dengan beban usaha sehingga menghasilkan laba usaha. Selanjutnya yaitu laba atau beban lain-lain. Laba atau beban lain-lain ini didapat dari asumsi G7 dikali IS performa D6. Nah, asumsi G7 ini maksudnya yaitu persentase laba atau beban lain-lain pada sheet asumsi dikali dengan IS performa D6 ini adalah penjualan bersih pada IS performa. Selanjutnya mencari EBIT tinggal dijumlahkan D12-nya laba usahanya ditambah dengan laba atau beban lain-lain. Yang selanjutnya yaitu beban bunga bersih. Nah, beban bunga bersih ini didapat dari sheet debt. Mohon maaf tadi saya lupa menjelaskan tentang sheet debt ini. Sheet debt ini berisi tentang hutang yaitu ada hutang bank, hutang jangka panjang dan bunga.
beban bunga bersih ini didapat dari sheet debt G5, yaitu tentang G5 itu adalah bunga. Selanjutnya itu laba sebelum pajak, tinggal menjumlahkan D14 EBIT ini dijumlahkan dengan beban bunga bersih. Selanjutnya yaitu pajak. Nah, pajak ini kita ambil dari asumsi G8 dikali dengan IS performa D16. Maksudnya di sini yaitu asumsi G8 ini sebesar 25% dikali dengan IS performa D16 ini adalah laba sebelum pajak yang ini. Maka mendapatkan laba bersih. Hal ini juga dilakukan untuk tahun 2021 dan proyeksi tahun 2022. Selanjutnya kita akan membuat BS performa. Nah, di BS performa ini untuk tahun 2017, 2018 dan 2019 kita tinggal memasukkan angka-angka BS yang telah kita buat sebelumnya atau balance sheet yang kita buat yang ini. Tinggal memasukkan angkanya saja. Untuk BS proyeksinya atau performanya tahun 2020 untuk kas dan setara kas ini kita mendapatkannya dari cash flow. B29 itu adalah kas akhir dari cash flow, jadi kita juga membuat cash flow. Jadi cash flow yang kita buat itu seperti ini, seperti laba atau rugi bersih ini bisa kita ambil dari income statement performa di D18, yaitu laba atau rugi bersih di IS performa ini. Dan begitu seterusnya, ini bisa diambil dari sheet angkanya bisa diambil dari sheet depresiasi dan yang lainnya, sehingga menghasilkan kas akhir sebesar segini. Nah, angka kas akhir inilah yang akan kita masukkan ke dalam BS performa. BS performa untuk tahun 2020, 2021, dan 2022. Selanjutnya yaitu investasi jangka pendek. Nah, investasi jangka pendek ini dicari dengan cara asumsi G16 dikali BS performa D6. Nah, asumsi G16 ini isinya yaitu persentase dari investasi jangka pendek di asumsi dikali dengan BS dengan kas dan setara kas di tahun 2019 atau tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu mengenai piutang usaha. Piutang usaha ini dicari dengan asumsi G13 dibagi 365 dikali IS performa D6. Nah, maksudnya sini itu asumsi G13 itu adalah perputaran piutang yang terdapat di sheet asumsi ini dikali dengan 365 dikali dengan kas dan setara kas di tahun sebelumnya. Selanjutnya yaitu persediaan juga dapat dicari dengan asumsi G14 dibagi 365 dikali IS performa D7. Maksudnya yaitu asumsi G14 itu adalah perputaran persediaan yang terdapat di sheet asumsi ini dibagi 365 dikali dengan beban pokok penjualan di IS performa. Kalau untuk aktiva lancar lainnya itu disamadengankan dari tahun sebelumnya saja. Untuk aktiva lancar tinggal dijumlahkan atau disum. Selanjutnya yaitu aktiva tetap bersih. Aktiva tetap bersih ini diambil dari angkanya itu didapat dari debt H8. Maksudnya yaitu dari sheet depresiasi H8 yaitu aset bersihnya. Selanjutnya kalau untuk aset tidak lancar lainnya diambil dari angka tahun sebelumnya saja. Kemudian untuk aktiva tidak lancar tinggal ditotalkan aktiva tetap bersih ditambah aset tidak lancar lain. Sedangkan untuk aktiva tinggal ditotalkan
aktiva lancar ditambah dengan aktiva tidak lancar. Selanjutnya yaitu utang usaha. Utang usaha ini dicari dengan rumus asumsi G15 dibagi 365 dikali IS performa D7. Maksudnya di sini asumsi G15 itu adalah perputaran utang usaha yang terdapat di set asumsi ini dibagi dengan 365 dikali dengan IS performa D7 ini maksudnya adalah beban pokok penjualan di IS performa. Selanjutnya yaitu hutang bank. Hutang bank ini diambil dari sheet bantu debt G3 yaitu tentang hutang bank. Selanjutnya tentang hutang lancar lainnya disamadengankan saja dari tahun sebelumnya. Untuk kewajiban lancar tinggal dijumlahkan dari hutang usaha sampai hutang lancar lain. Selanjutnya yaitu hutang jangka panjang. Hutang jangka panjang ini juga diambil dari sheet bantu debt, yaitu di bagian G4 hutang jangka panjang. Selanjutnya untuk kewajiban tidak lancar lainnya juga disamadengankan saja dengan tahun sebelumnya. Untuk kewajiban tidak lancar tinggal ditotalkan dari sheet E23 ini sampai E24 atau hutang jangka panjang ditambah dengan kewajiban tidak lancar lain. Kemudian untuk total kewajiban tinggal dijumlahkan kewajiban lancar ditambah dengan kewajiban tidak lancar. Kalau untuk modal saham, tambahan modal saham dan komponen ekuitas lainnya saldo laba tinggal disamadengankan saja dengan tahun sebelumnya, tahun 2019. Selanjutnya itu untuk saldo laba dengan rumus D32 ditambah IS performa D18 tambah IS performa D20. Maksudnya di sini yaitu saldo laba di tahun sebelumnya ditambah dengan laba bersih di IS performa ditambah juga dengan D20 atau pembayaran dividen di IS performa. Selanjutnya ini untuk total modal yang didistribusikan ke pemilik induk ini tinggal ditotalkan saja. Kepentingan non pengendali tinggal disamadengankan dari tahun sebelumnya. Untuk total ekuitas tinggal jumlahkan total modal yang didistribusikan ke pemilik induk ditambah dengan kepentingan non pengendali. Dan kemudian kewajiban dan ekuitas ini tinggal mentotalkan total kewajiban ditambah dengan total ekuitas. Mungkin sekian penjelasan dari saya. Jika ada kesalahan atau kekurangan, saya mohon maaf. Saya sudahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.